Halo teman-teman, saya Protus Tanuhandaru. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat Elastic Cloud Server dengan sistem operasi Linux. Kita bisa mengakses halaman Elastic Cloud Server melalui sidebar menu atau melalui kotak pencarian. Kita masukkan kata kunci, misalnya Elastic atau ECS. Lalu kita pilih Elastic Cloud Server. Sekarang kita berada pada halaman Elastic Cloud Server. Sebelum kita membuat server ECS, saya jelaskan dulu secara singkat apa yang ada pada halaman ini. Di sini ada tabel yang menunjukkan ECS yang kita miliki. Ada kolom nama ECS, kolom monitoring, ada tombol icon monitor. Jika diklik, muncul status ECS. Lalu ada kolom EZ yang menunjukkan data center yang menyimpan ECS kita. Lalu kolom status, apakah ECS dalam keadaan berjalan, mati, dan sebagainya. Kolom spesifikasi yang menunjukkan vCPU, memori, dan image yang digunakan. Kolom IP address yang menunjukkan alamat public IP dan private IP. Kolom billing mode yang menunjukkan bagaimana biaya penggunaan server ditagihkan. Juga ada tanggal dibuatnya server. Lalu ada kolom tag yang membantu kita untuk mengidentifikasi sumber daya yang kita gunakan. Di bagian ini ada kolom operation. Remote login untuk login ke server kita. Lalu kita klik more. Ada buy same ECS untuk membeli ECS baru dengan spesifikasi yang sama dengan yang ada di baris ini. Ini memudahkan kita untuk membeli ECS dengan pengaturan yang sama. Start untuk memulai server, stop untuk memberhentikan server, restart untuk mengulang server, reset password, modify specifications untuk merubah spesifikasi server. Mungkin karena spesifikasi yang digunakan ternyata terlalu rendah atau terlalu tinggi. Change billing mode untuk merubah cara penagihan. Delete untuk menghapus server. Manage image atau disk atau backup dengan beberapa pilihan. Change OS untuk merubah OS atau image. Menginstal ulang OS atau image. Create image untuk membuat image baru berdasarkan sistem disk dan data disk yang ada. Image ini bisa dipergunakan untuk membuat ECS baru. Create backup untuk membackup ECS kita. Add disk untuk menambahkan disk baru ke ECS. Lalu di sini ada menu Manage Network dengan beberapa pilihan. Change Security Group untuk merubah security group. Mungkin kita ingin menambahkan akses ke nomor port tertentu. Unbind EIP untuk melepaskan Elastic IP dari ECS. Modify Bandwidth untuk merubah bandwidth seperti cara penggunaan bandwidth dan besaran ukuran bandwidth. Change VPC untuk merubah pengaturan jaringan Virtual Private Connection. Lalu ada Migrate ECS untuk memindahkan ECS ke host baru.
kita lakukan pembelian atau pembuatan ECS. Klik tombol Buy ECS di sebelah kanan atas. Sekarang kita berada pada halaman pembuatan Elastic Cloud Server. Langkah pertama yaitu Configure Basic Settings. Di sini ada Billing Mode atau cara penagihan. Ada pilihan Yearly atau Monthly, Pay per Use, dan Spot Price. Pilihan Yearly atau Monthly ditagihkan berdasarkan durasi tetap penggunaan server. Pilihan ini cocok apabila kita sudah paham dengan kebutuhan spesifikasi server kita. Jika kita menggunakan Pay per Use, ECS akan ditagihkan berdasarkan frekuensi dan durasi penggunaan sesungguhnya. Pilihan ini cocok jika kita menginginkan adanya fleksibilitas dan kendali atas penggunaan ECS. Spot Price berarti Huawei Cloud memberikan potongan harga untuk pembelian ECS. Namun harga bisa berubah-ubah mengikuti kondisi pasar. Nah, setiap kali kita melakukan perubahan pada billing mode, spesifikasi server, dan sebagainya, angka di bawah ini juga turut berubah. Perhatikan angka di bawah tersebut. Misalnya saya rubah billing mode menjadi pay per use. Lalu saya pilih spesifikasi server secara acak. Jadi ketika kita melakukan pembuatan server, kita bisa sekaligus melakukan perhitungan anggaran untuk pembelian ECS. Lalu di bawah ini ada pilihan untuk region CN Beijing, CN Shanghai, CN Hong Kong, EP Bangkok, EP Singapore, EP Jakarta, dan seterusnya. Secara ideal, pilih lokasi yang dekat dengan para user yang mengakses server kita agar latensi menjadi lebih rendah. Dalam contoh ini, saya akan pilih AP Singapore. Tapi teman-teman bebas untuk menentukan pilihan teman-teman sendiri. Lalu untuk region AP Singapore, sepertinya ada 4 AZ. AZ adalah data center yang memiliki catu daya dan jaringan tersendiri. Kita pilih AZ1. Lalu di sini ada CPU architecture dengan pilihan x86 dan Kunpeng. x86 menggunakan Complex Instruction Set Computing atau biasa disingkat CISC. Kunpeng menggunakan Reduction Instruction Set Computing atau biasa disingkat RISC. Saya tidak akan menjelaskan perbedaan kedua arsitektur CPU ini ya. Teman-teman bisa mempelajari sendiri mengenai CISC dan RISC melalui sumber lainnya. Kita pilih misalnya x86. Berikutnya, spesifikasi. Untuk memilih spesifikasi, kita bisa menggunakan alat-alat filter yang ada di sini. Atau kita bisa memilih berdasarkan kategori komputasi dan memori yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita akan memilih spesifikasi yang berorientasi pada general computing. Lalu di bagian ini ada beberapa pilihan sesuai dengan kategori tersebut. Saya akan memilih S3 Large 2 dengan 2 vCPUs dan 4 GB memori
dengan jenis CPU ini, bandwidth ini, dan packet per second yang ini. Nah, kadang-kadang jika kita beruntung, ada pilihan free package. Klik di sini untuk melihat keterangan free package. Kita bisa melihat apa yang kita bisa gunakan secara gratis sampai kuota habis digunakan. Saya tidak akan menjelaskan bagian ini ya, silakan membaca sendiri. Sebagai catatan tambahan, teman-teman bisa menghubungi saya untuk melakukan uji coba menggunakan layanan Huawei Cloud tanpa dikenakan biaya. Di sini ada keterangan bahwa kita telah memilih spesifikasi tersebut. Setelah itu, kita perlu memilih jenis image atau OS atau software yang diinstalkan pada ECS. Di sini ada pilihan public image seperti Huawei Cloud Euler OS, CentOS, Ubuntu, dan sebagainya. Private image adalah image milik kita sendiri yang kita upload ke sebuah bucket object storage service dan kita kelola melalui fitur Image Management Service. Private image ini bisa berupa misalnya sistem operasi Windows milik kita sendiri. Lalu di sini ada shared image atau image yang dibagikan ke user lain. Berikutnya ada marketplace image. Di sini tersedia image yang disediakan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Huawei Cloud. Misalnya ada SAP, MySQL, image-image ini ada yang gratis atau ditagihkan berdasarkan durasi bulan atau jam, atau bahkan tahun, tergantung pada jenis billing yang kita gunakan di atas. Nah, sebagai catatan, image apapun yang kita pilih di sini akan diinstalkan secara langsung ketika kita menyelesaikan pembelian ECS. Kita hanya perlu melakukan konfigurasi tambahan. Jadi ini adalah kemudahan yang kita bisa peroleh ketika kita membeli ECS. Dalam contoh ini, saya akan menggunakan public image dengan CentOS versi 7,5. Lalu di sini sudah tercentang host security atau perlindungan terhadap ECS. Ini adalah perlindungan dasar yang disediakan secara gratis. Namun teman-teman juga bisa membeli fitur tambahan seperti host security service untuk memperkuat perlindungan server. Lalu, ketika kita membeli ECS, sebenarnya kita juga membeli sistem disk. Ini tempat di mana image kita diinstal. Kita bisa memilih jenis seperti High I/O, General Purpose SSD, atau Ultra High I/O. Kita akan memilih High I/O. Lalu ukuran disk juga bisa ditentukan. Minimal 40 GB, maksimal 1024 GB. Kita klik toggle button Show. Di sini ada pilihan Encryption untuk menyediakan pelindungan yang lebih baik terhadap ECS yang kita buat. Untuk sementara, kita tidak gunakan dulu. Lalu di sini kita bisa langsung menambahkan data disk dengan spek yang bervariasi. Misalnya untuk data disk yang pertama memiliki spesifikasi High I/O 100 GB. Lalu disk kedua
memiliki spesifikasi Extreme SSD 200 GB. Bahkan jumlah data disk untuk pilihan spesifikasi yang sama ini bisa ditambahkan. Jadi kita tidak perlu mengklik tombol plus add data disk untuk membuat data disk baru dengan spesifikasi yang sebenarnya sama persis. Kita hanya perlu klik tombol plus untuk menambahkan kuantitas server atau tombol minus untuk mengurangi. Lalu di sini ada pilihan Release with ECS. Artinya data disk juga turut dihapus ketika kita menghapus server ECS. Jadi hati-hati dengan pilihan ini ya teman-teman. Centang yang memang perlu dicentang. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ada data disk yang tidak perlu dirilis ketika ECS dihapus? Mungkin karena kita ingin memindahkan data disk tersebut ke ECS yang berbeda. Kita hanya perlu melakukan attach data disk tersebut ke ECS yang baru. Tombol Show. Di sini ada checkbox SCSI, Default VBD. SCSI adalah Small Computer System Interface. Dan VBD adalah Virtual Block Device. VBD hanya bisa digunakan untuk perintah SCSI dasar seperti read dan write. SCSI memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Saya akan bahas penggunaan jenis device dalam video yang berbeda. Lalu di sini ada pilihan Shared Server jika data disk tersebut akan dipergunakan oleh beberapa ECS. Saya akan bahas penggunaan shared server dalam video yang berbeda. Lalu di sini ada encryption untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Saya akan bahas encryption dalam video yang berbeda. Lalu ada pilihan create disk from data disk image. Ini adalah pilihan jika kita ingin membuat data disk berdasarkan image data disk yang kita pernah buat sebelumnya. Saya akan bahas bagaimana membuat image dari data disk yang sudah ada dalam video yang berbeda. Nah, jika kita langsung menambahkan data disk, ketika kita membuat ECS, data tersebut akan langsung di-attach atau disambungkan ke ECS. Namun teman-teman masih perlu melakukan inisiasi data disk tersebut ketika teman-teman melakukan login ke ECS. Saya tidak akan menambahkan data disk dalam video ini. Penambahan data disk akan saya jelaskan dalam video pembuatan Elastic Volume Service. Kita klik Next, Configure Network. Sekarang kita berada pada langkah kedua, yaitu Configure Network. Di sini kita memilih Virtual Private Connection atau VPC untuk nomor IP private yang dibutuhkan untuk manajemen jaringan internal. Jadi jika ada ECS yang memiliki VPC yang sama, ECS tersebut bisa saling berkomunikasi. Kita bisa mengganti subnet jika kita telah menambahkan subnet baru. Lalu di sini kita bisa memilih Automatically Assign IP Address untuk secara otomatis mendapatkan nomor IP address, atau kita bisa mengatur secara manual. Lalu di sini ada tombol Create VPC yang kita bisa gunakan untuk membuat VPC baru. Jika diklik, kita akan diarahkan ke tab baru dalam browser, sehingga tidak mengganggu proses pembuatan ECS yang sedang berjalan. Jika teman-teman sudah selesai menambahkan VPC, klik tombol icon refresh ini. VPC akan muncul di menu drop-down ini.
Di sini ada extension NIC. NIC di sini adalah Network Interface Card. Sederhananya, NIC dibutuhkan agar ICS kita bisa tersambung ke jaringan. Tambahan NIC di sini mungkin diperlukan untuk membagi beban jaringan. Misalnya satu NIC mengelola web traffic, NIC kedua mengelola database traffic dan sebagainya. Dalam video ini, kita tidak menggunakan extension NIC. Secara default, kita sudah diberikan satu NIC. Saya akan jelaskan penggunaan extension NIC dalam video yang berbeda. Lalu ada security group. Security group mengendalikan akses jaringan. Di sini kita menentukan jenis protokol dan port tertentu. Kita hanya akan menggunakan security group default yang telah disediakan. Saya akan bahas security group dalam video yang berbeda. Selanjutnya ada EIP atau Elastic IP. Tanpa EIP, ICS kita tidak bisa berkomunikasi melalui jaringan internet. Kita bisa memilih auto assign untuk langsung mendapatkan nomor IP atau menggunakan yang sudah ada, atau kita tidak membutuhkan. Untuk sekarang ini kita pilih not required. Saya akan membahas EIP dalam video yang berbeda. Kita klik Next, Configure Advanced Settings. Di sini ada ICS name dengan penamaan default yang telah diberikan oleh halaman ICS. Sebaiknya kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita agar mudah diingat dan dikelola. Kita juga bisa memberikan penamaan yang sama. Ikuti ketentuan yang ada di sini. Untuk login mode, kita bisa langsung memasukkan password menggunakan key pair atau memasukkan password belakangan. Untuk sekarang ini, kita bisa mengakses dengan menggunakan password. Ikuti persyaratan yang ada untuk password. Masukkan password, lalu confirm password. Lalu ada Cloud Backup and Recovery. Ini adalah fitur untuk melakukan restore, EVS disk, dan ECS. Untuk sekarang ini kita tidak gunakan dulu, kita pilih Not Required. Saya akan bahas Cloud Backup dan Recovery dalam video yang berbeda. Lalu di sini ada Cloud Eye. Sederhananya, ini adalah alat untuk melakukan pemantauan terhadap ICS kita. Data pemantauan diupdate per menit. Data meliputi CPU, memori, jaringan, disk, dan proses. Dan ini gratis ya. Lalu di sini ada ICS Group yang memungkinkan kita untuk mengalokasi ICS ke host yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan kehandalan layanan. Saya akan bahas penggunaan ICS Group dalam video yang berbeda. Lalu di sini ada Advanced Options. Jika kita centang checkbox Configure Now, muncul pengaturan untuk tag dan agency. Dengan tag, kita bisa mengidentifikasi dan mengelola ICS kita secara lebih mudah. Lalu jika kita memilih agency, kita bisa mendelegasikan kepada akun lain untuk mengelola ICS kita. Mungkin kita membutuhkan agency karena agency ini ahli dalam cloud computing. Kita bisa menambahkan agency melalui Identity and Access Management.
Teman-teman juga bisa menghubungi kami dari Progress Tech Cloud jika teman-teman membutuhkan bantuan pengelolaan. Kita uncek checkbox Configure Now. Saya akan bahas mengenai penggunaan tag dan agency dalam video yang berbeda. Klik Next Confirm. Nah, ini adalah ringkasan untuk pembelian kita sebelum kita mengirimkan permintaan pembelian. Kita verifikasi spesifikasi yang kita telah masukkan. Kita bisa langsung melakukan pengeditan dengan mengklik tombol icon pen. Lalu di sini ada launch template yang memungkinkan kita untuk menyimpan spesifikasi yang kita telah masukkan dalam proses pembelian ECS sebagai template. Ini sangat berguna jika teman-teman ingin melakukan deployment beberapa ECS sekaligus secara terjadwal melalui auto launch groups. Saya akan bahas mengenai launch template ini dalam video yang berbeda. Lalu di sini ada quantity, di mana kita bisa langsung membeli lebih dari satu ECS untuk spesifikasi yang kita telah atur di sini. Kita bisa membeli sebanyak 20 ECS sekaligus. Jika kita sudah yakin dengan semua pengaturan kita, centang checkbox I have read and agree to the service level agreement and image disclaimer. Klik submit untuk melanjutkan. Kita bisa melihat informasi bahwa permintaan telah dikirimkan secara sukses. Kita klik tombol back to ECS list. Nah, kita bisa melihat ECS yang baru saja kita buat. Namun statusnya masih creating ya. Dan sekarang sudah running. Kita klik ECS tersebut untuk membuka ECS. Di sini ada beberapa tab. Summary, This, NIC, dan seterusnya. Pada tab Summary, kita bisa melihat informasi dasar mengenai ECS, billing, management, status, dan bahwa ECS dipantau oleh sistem. Lalu di sini ada sistem disk dan data disk, NIC, security group, EIPs, cloud backup and recovery. Kita juga bisa melihat informasi yang lebih spesifik pada tab-tab yang ada. Tab disk, di sini kita bisa melihat kondisi disk yang kita gunakan. Kita juga bisa langsung menambahkan disk atau mengattach disk. NICs, di sini kita bisa melihat status NIC dan memilih beberapa pilihan. Kita juga bisa menambahkan NIC. Security groups, EIPs. Di sini ada pilihan untuk melakukan binding EIP ke ECS dan melihat EIP. Monitoring, tags, melihat tag yang ada dan menambahkan tag. Kita kembali ke tabel utama daftar ECS. Klik ikon simbol lebih kecil atau panah ke kiri di bagian ini. Nah, kita bisa langsung mengakses server melalui tombol Remote Login. Seperti ini,
Sekarang kita lakukan login dengan user root. Lalu kita masukkan password. Sekarang kita bisa mulai memasukkan perintah-perintah yang diperlukan. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan isi komentar di bawah video. Silakan subscribe dan like videonya. Selamat mencoba.